Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasila dengan NIM 90500123056 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro Islam. Langsung saja, yang pertama itu analisis keseimbangan sektor real di pasar barang. Keseimbangan di sektor real terjadi ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Rumusnya yaitu AD sama dengan AS atau Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah X dikurang M. Nah, dalam ekonomi Islam, pertama, konsumsi dan investasi tetap penting tetapi berlandaskan prinsip halal, keadilan, dan tanpa riba. Yang kedua, pemerintahan berperan aktif sebagai regulator dan penyimbang melalui kebijakan fiskal yang adil. Yang ketiga, produksi harus berbasis sektor real, tidak bersifat spekulatif atau mengandung gharar. Nah, ciri utama sektor real Islam yang pertama itu menghindari riba dan mendorong kerja produktif. Yang kedua, transaksi berdasarkan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu keseimbangan dicapai dengan nilai tukar barang dan jasa yang adil dan transparan. Nah, materi kedua yaitu analisis keseimbangan sektor uang di pasar uang. Nah, keseimbangan pasar uang terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Rumusnya yaitu MD sama dengan MS. Dalam ekonomi konvensional, permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga. Namun, dalam ekonomi Islam, tingkat bunga atau interest rate diganti dengan bagi hasil, yaitu profit loss sharing. Permintaan uang didasarkan pada kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga, bukan untuk spekulasi. Penawaran uang juga bergantung pada kebijakan moneter yang berbasis riba dan alat-alat syariah seperti sertifikat sukuk, instrumen wakalah, dan qard hasan. Terus materi ketiga yaitu keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Nah, dalam sistem Islam, keseimbangan di pasar uang dicapai melalui yang pertama, instrumen moneter syariah tanpa riba yang digunakan oleh bank sentral syariah atau otoritas moneter. Yang kedua, stabilitas nilai tukar dan uang dijaga dengan mendukung sektor real dan menghindari transaksi derivatif yang spekulatif. Dan yang ketiga, keuangan berbasis aset real seperti sukuk, musyarakah, dan murabahah yang menstabilkan hubungan antara uang dan barang. Adapun prinsip penting yang pertama itu, uang hanya alat tukar, bukan komoditas. Yang kedua, tidak boleh ada akses likuiditas tanpa dukungan sektor real. Nah, keseimbangan dicapai saat peredaran uang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi real dan distribusi kekayaan yang adil. Nah, itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.